Nah, jadi sebenarnya malam ini tuh nggak gimana apa ya, nggak yang fokus ke materi juga sih karena ya itu tadi. Jadi mungkin aku mau bahas-bahas soal karena apa ya? Ya udah lama nggak ketemu live class juga sih ya. Ini sih, jadi kemarin aku sempat menemukan soal di internet yang judulnya tuh soal UTBK TKD Saintek tahun 2021. Nah, aku nggak tahu apakah itu memang berkas aslinya atau bukan, tapi sepertinya iya, tapi ya itu tadi nggak bisa memastikan secara asli, tapi mungkin bisa jadi referensi gitu. Nah, buat kalian-kalian juga yang ini kan sudah hari 17, 18 ya, 2 hari ya, 2 hari. Nah, mungkin kalau kalian juga pingin tahu bocoran, nah, ya itu balik lagi ke orang masing-masing. Karena ada yang merasa kalau mencari bocoran tuh curang dan sebagainya ya. Atau ada yang bilang juga itu strategi, ya itu kembali ke masing-masing pribadi aja sih. Nah, kalau memang ada yang berminat untuk mencari tahu, biasanya di YouTube juga ada sih. Jadi apa namanya? Ini apa ya? Oh, oke. Nah, jadi kalau misalnya memang ada yang kepo-kepo gitu, di YouTube tuh udah ada sih, ada channel, biasanya cari aja UTBK, Saintek, Biologi, atau misalnya Matematik, Fisika 2022. Nah, biasanya muncul tuh yang hari pertama tuh pasti. Dan kemarin kan ada tuh waktu aku chat di grup tuh, siapa yang mungkin ada yang mau berbagi cerita. Nah, salah satunya ada yang dia sebut tentang code don't stop, tapi kalau yang aku temukan di YouTube sih bukan code don't stop ya, tapi eh, soal transkripsi genetik. Mungkin kalau ada yang ingat transkripsi genetik, ya nanti mungkin sambil kita bukalah, mungkin ada yang belum nonton YouTube-nya ya. Nah, tapi di sini aku mau coba coba share soal yang ku dapat dulu ya. Dan ada kunci jawabannya sih. Dan mudah-mudahan eh, mudah-mudahan kunci jawabannya benar ya. Nah, ini ada beberapa soal di sini. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, kelihatan. Ya. Nah, ini mungkin ada beberapa soal. Ya, nanti coba aku kirim filenya, tapi di sini kita coba bahasnya apa ya? Biar fokus aja sih. Jadi per inilah, per soal gitu. Nah, kita coba satu nomor dulu lah. Jadi nomor pertama ini tentang hormon pada serangga. Nah, ini simpel sih pertanyaannya ya. Hormon Ecdison pada serangga digunakan untuk titik. Nah, A mengatur ekskresi, B menarik pasangannya, C menghambat penuaan, D mempercepat metabolisme, E mengatur pergantian kulit. Oh ya, BTW ini aku juga baru lihat soalnya sih sebenarnya. Jadi mungkin kita sambil diskusi bareng aja ya. Nah, menurut teman-teman nih kira-kira eh, ada yang bisa jawab? Oh iya, BTW ini kan aku pakai tab lah. Jadi aku kalau ngelihat chat nggak bisa, jadi bisa langsung ngomong aja. Kita nggak usah malu-malu guys, karena kita sama-sama belajar kok. Masih sama-sama belajar gitu. Ada yang mau bantu jawab atau mau bantu berpendapat gitu? Oke, ya. Mungkin masih malam-malam lah ya. Jadi
hormon ecdison. Hormon ecdison itu, jadi kalau pada serangga itu kan termasuk ini ya, apa? Arthropoda, insekta masuknya. Nah, insekta itu sebenarnya tidak hanya insekta tapi juga hewan-hewan lain. Itu ada masa namanya molting atau pergantian, ya bahasa sederhana awamnya pergantian kulit lah. Nah, pergantian kulit itu kalau pada serangga itu kan karena dia kan apa namanya? Kita misalnya ambil contoh yang gampang-gampang lah ya. Sebenarnya aku nggak tahu secara pasti sih, belum pernah lihat videonya yang moltingnya gimana, tapi yang pasti pergantian kulit itu selalu terjadi pada serangga. Nah, salah satu hormon yang kubaca dari jurnal itu adalah hormon ecdison. Jadi ada hormon ecdison sama kalau nggak salah PTTH gitu. Nah, kalau hormon ecdison sendiri nih membantu dalam mempercepat dari pergantian kulitnya kayak gitu. Jadinya kalau dari jawabannya sih yang paling mendekati itu yang E ya. Kalau misalnya dari jawaban A itu mengatur ekspresi. Nah, ini jujur kalau ini karena aku sudah pernah baca jurnal lah, jadi yang paling mendekati cuma kalau misalnya dari A nih mengatur ekspresi. Ini kalau mengatur ekspresi aku kalau untuk pada serangga kurang tahu lah, tapi sepertinya bukan. Kemudian yang B menarik pasangan ya. Jadi ini bukanlah. Nah, terus yang B menarik pasangan. Nah, menarik pasangan ini mungkin teman-teman ada tahu kalau hewan itu menghasilkan hormon yang biasanya dihasilkan ketika mau musim kawin. Ada yang tahu lah hormon apa? Ada yang tahu nggak? Feromon bukan? Ya, feromon. Jadi kalau pada hewan, secara umum hewan semuanya sih ya, itu menghasilkan feromon. Walaupun feromon ini aku baca-baca juga, dia itu juga ada di manusia. Jadi kalau aku pribadi mungkin bisa ngomong bahwa feromon ini dihasilkan makhluk hidup, animalia dan ya animalia, kita termasuk animalia. Animalia gitu. Tapi mungkin nggak semua ya. Mungkin seperti mamalia, ya kita masuk mamalia lah. Mamalia, insekta juga kayaknya ada deh. Ada yang tahu lagi ada? Apalagi yang biasanya menghasilkan feromon, hewan-hewan, termasuk hewan apa? Aves menghasilkan nggak, Kak? Aves tuh kayaknya enggak sih. Kalau yang kita tahu tuh kan yang kayak apa? Mamalia gitu kan, misalnya yang sederhana harimau, singa tuh kan dia teritorinya, kalau teritori pakai kencing lah, tapi juga itu anggapannya feromonnya juga tergantung di kencing itu. Jadi kayak sorry, bukan. Feromonnya itu dihasilkan ketika masa kawin kan. Nah, ketika masa kawin bisa jadi lewat air kencing, atau juga kalau aku pernah baca tuh kalau nggak salah bisa lewat kelenjar-kelenjar yang ada di kulit kayak gitu. Jadi pasti keciuman kan, kalau kayak misalnya contoh bau badan itu kan pasti keciuman. Nah, jadi salah satunya feromon. Nah, kalau pada manusia tuh yang aku baca-baca itu juga di mana juga dihasilkan di kelenjar-kelenjar di kulit gitu. Makanya kalian pernah tahu nggak sih kalau ada berita-berita tuh manusia yang
diperkosa hewan. Aku pernah tahu sih. Kalau nggak salah tuh ada anjing yang entah memperkosa atau memang si perempuan manusia ini tuh sengaja melakukan hubungan seksual dengan anjingnya gitu. Nah, tapi dan anjingnya itu mau gitu. Nah, artinya anjingnya itu ada ketertarikan, ada hal yang menarik gitu kan. Nah, yaitu mungkin salah satunya dari feromon ini. Itu. Nah, jadi kalau untuk B itu kurang tepat ya. Nah, terus yang C menghambat penuaan. Nah, menghambat penuaan ini sebenarnya kalau kita berpikir rasional tentang molting itu kan bisa juga sih dibilang menghambat penuaan, tapi kurang cocok aja sih kalau menurutku ya, karena dia kan peremajaan kulit, peremajaan gitu loh. Jadi kulit lama yang tua kemudian mengganti menjadi kulit baru, bukan menghambat penuaan. Kalau menghambat penuaan tuh umurnya pasti terus bertambah, tapi zat ini anggapannya itu membuat penambahan umurnya itu lebih lambat. Jadi ya kayak sederhananya manusia deh, misalnya kita melihat ada orang tuh yang umur 40 atau umur 50 tapi wajahnya seperti masih umur 30. Misalnya kita ambil contoh Sophia Latjuba misalnya kan. Atau anaknya sih juga sebenarnya ini ya, karena kan anaknya siapa sih, lupa namanya. Nah, itu tuh umurnya sudah 30 tahun tapi kalau kita lihat tuh kayak masa sih, nggak yakin gitu loh. Nah, jadi kalau menghambat penuaan tuh contohnya seperti itu. Tapi kalau pada molting itu kan artinya pergantian kulit, artinya meremajakan kulit gitu. Jadi kayaknya ini kurang tepat sih. Nah, terus kalau untuk D mempercepat metabolisme ini juga kurang cocok aja sih, karena kan kurang berhubungan gitu. Jadi kayaknya yang E sih yang lebih masuk. Dan kalau memang menggunakan jurnal, aku bisa kasih contoh sih. Kayaknya aku ada SS deh. Tapi nanti coba aku kirim yang tertera di jurnal itulah. Oke. Sampai sini kira-kira ada yang dibingungkan nggak? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini mohon maaf lah sebelumnya, karena kalau misalnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak bisa langsung aku jawab, tapi aku akan coba cari jawabannya, karena ya masih perlu belajar juga ya, gitu sih. Gimana? Untuk saat ini belum, Kak. Untuk saat ini belum. Oke. Ini sampai jam berapa? Oke, lanjutlah. Kita lanjut ke ini soal nih. Oh iya, kan ada kunci jawabannya ya. Sorry. Nah, itu tuh pertanyaan nomor pertanyaan nomor 52 ya. Mengatur bulan 52 di sini jawabannya E. Jadi ya benar lah. Sesuai kunci di sini ya. Oke. Kita lanjut. Nah, struktur berikut dari perkembangan sel epidermis adalah rambut daun, bulu akar, mulut daun. Bulu akar, mulut daun, cabang akar. Nah, kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat nggak? Yang kira-kira aja sih, yang kira-kira ini termasuk perkembangan sel dari epidermis. Nah, ini kayaknya, oh ya, silakan. Maaf ya, Kak, tadi kepotong. Enggak apa-apa. Langsung aja. Izin menjawab, jaringan terluar dan fungsi itu untuk melindungi jaringan di bawahnya. Menurut saya itu rambut daun dan bulu akar.
rambut dan bulu akar. Oke. Mohon koreksinya ya, Kak. Iya, santai aja. Yang lain mungkin ada yang mau berpendapat lagi. Semua benar. Semua benar. Ada yang 1, 2, ada yang semua benar. Ada lagi? Ada. Oke, mungkin ya cukup ya. Oke deh, kita coba bahas sama-sama ya. Jadi struktur berikut dari perkembangan sel epidermis. Nah, kalau perkembangan sel epidermis itu yang kita pelajari dulu di SMA itu kan, ya yang kalian pelajari sekarang di SMA dan aku dulu di SMA itu kan sebutannya itu kan derivat epidermis, ya enggak? Derivat epidermis. Nah, derivat epidermis ini kan ada beberapa macam ya. Ada yang bisa sebutin nggak? Ada yang bisa sebutin apa aja nggak? Nggak apa-apa sambil lihat buku gitu, nggak apa-apa. Kita coba coba latihan aja. Biar asik aja diskusinya. Baru pertama kali denger juga. Oh gitu ya? Soalnya daring. Oh ya, oke. I see. Daring ini cukup ini ya guys ya ternyata. Maksudnya Iya, tidak sama sekali. sulit itu. Iya. Nah, mungkin aku sambil ini ya. BTW kalian tuh kalau daring gini tuh ada buku pegangan per tahun nggak? Buku pegangan entah beli atau dipinjamin perpus gitu. Ada, Kak. Nah, dulu coba. ada tapi kelas Dulu 12 dipakai. aja. Kalau nggak salah perkembangan sel tumbuhan itu di bab kelas 1, kayaknya kelas 3 deh kalau nggak salah. Coba dibuka di buku kelas 3. Kalau nggak salah ada sih itu derivat epidermis. Jadi gini guys, mungkin kalau yang belum dapat materinya lah. Jadi epidermis pada tumbuhan, epidermis itu kan kita tahu ya. Jadi lapisan kulit tumbuhan itu dia ada, kalau nggak salah ada tiga layer. Epidermis, dermis, hipodermis, kalau nggak salah ya. Tapi yang pasti epidermis sih. Jadi epidermis. Nah, epidermis atau lapisan paling luar itu tuh bisa punya punya perkembangan yang berbeda-beda di setiap bagian. Jadi epidermis itu di seluruh bagian tumbuhan, guys. Pokoknya lapisan paling luar di seluruh bagian, mulai dari akar, terus batang, terus cabang, ranting ya. Terus kemudian tangkai daunnya itu semuanya punya epidermis ya. Nah, kemudian si epidermis ini di berbagai tempat itu dia punya derivat atau turunan. Turunan itu maksudnya bentuk perkembangan lebih lanjutnya, perkembangan berbedanya gitu. Nah, dan itu tuh di masing-masing tempat itu beda-beda ya. Kalau aku nggak salah ingat itu
paling sering itu di ini sih, di batang ya. Jadi, mungkin ya beberapa derivat itu seperti lentisel, kemudian bulu-bulu, kemudian bulu di batang tuh biasanya kan ada tuh. Terus kemudian ada ini, kalau nggak salah duri itu juga kalau nggak salah termasuk derivatnya. Terus kalau di daun salah satunya itu ada stomata. Jadi kalau di daun itu kan ada stomata tuh. Stomata tuh bentuknya kayak gini lah. Ya kurang lebih lah. Nih. Bentar. Nah, jadi di nah, jadi ini stomata nih. Nanti di sekitarnya sini ada sel-sel. Dia ada sel-sel banyak gitu kan. Jadi dia ini si stomata ini dia dari sel-sel epidermis yang kemudian berubah jadi stomata. Nah, stomata ini ada yang tahu tempat apa? Penguapan. Ya, tahu sih, Kim. Tahu kan ya stomata ya? Iya, tahu. Nah, ya itulah. Jadi tempat penguapan. Nah, itu juga salah satu dari derivat. Nah, di sini tuh dari 1, 2, 3, 4 nih. Tadi ada yang jawab 1, 2, ada yang jawab semuanya benar. Nah, mungkin kita satu-satu lah. Nah, rambut daun. Ini artinya kan bulu-bulu daun lah. Jadi, seingatku kalau untuk rambut daun itu termasuk dari derivatnya. Nah, kan kita pernah kan ya, kalian pernah tahu kan misalnya ada daun tuh yang ada bulunya gitu, tanaman yang ada bulunya di daun nih. Nah, itu salah satunya tuh saya juga bisa masuk ke derivat epidermis. Cuma aku lupa namanya apa. Tuh. Jadi mungkin kita tandai dulu lah yang nomor 1 nih. Ya tandai benar lah ya. Oke. Terus yang nomor 2 bulu akar. Nah, kan kalau akar tuh misalnya gini ya. Terus ini ada akar. Terus dari akar ada cabang-cabangnya lagi. Terus nanti ada bulu-bulunya. Nah, bulu-bulu akar nih, itu setauku juga termasuk derivat epidermis. Kalau nggak salah tuh bentuknya gini. Ini misalnya epidermis akar ya. Terus nanti ada epidermis tuh yang kayak gini. Nah, kayak gitu. Ya, betul. Nah, jadi dia tuh nanti kayak tumbuh memanjang gini. Nah, ini yang ini maksudnya ini epidermisnya nih. Nah, nanti di dalamnya ada jaringan-jaringan lain juga nih. Sampai nanti dia kayak kan kalau akar menyerap air gitu ya. Jadi nanti rambut akarnya membantu penyerapan air, terus nanti disampaikan antar sel sampai ke silam, kemudian nanti si air itu akan dikirimkan naik ke atas sampai ke daun untuk digunakan dalam proses fotosintesis kayak gitu kan. Hilang. Nah, jadi kalau untuk yang 2 nih benar. Terus mulut daun. Nah, mulut daun ini tadi yang disebut stomata. Jadi karena dia termasuk kan jadi benar juga nih. Nah, kalau nomor 4 cabang akar. Nih, kira-kira yang mungkin yang merasa menjawab semua benar nih bisa membantu menjelaskan nggak yang rambut cabang akar nih? Gimana ya? Pernah baca waktu itu di buku paket kalau nggak salah. Jadi tuh termasuk ini dari apa tuh
epidermis juga. Soalnya kan cabang akar tuh kan kadang bentuknya juga kan kayak bulu-bulu gitu kan ya, buat apa sih, memperluas daerah penyerapan si akar itu. Jadi saya mikirnya itu ini dari epidermis gitu. Oh iya iya. Oke oke. Nah, makasih ya penjelasannya. Siapa tadi? Siapa tadi namanya? Yun. Hah? Yun. Yun. Oke, Iya. Yun. Makasih ya Yun. Sama. Jadi cabang akar nih aku lupa ingat juga ya. Cuma seingatku dulu sih jadi kalau misalnya akar akar nih kan bercabang nih. Nah, cuma ini kan menggunakan bahasa ini ya, bahasa bukan bahasa ilmiah lah. Misalnya mulut daun nih kan dia sebutnya mulut daun bukan stomata gitu ya. Jadi mungkin cabang akar ini juga apa sebutannya ya cabang akar sih ya. Nah, kalau tadi kan kalau dari pendapatnya apa dari yang pendapat Yun tadi bahwa pernah baca buku itu tuh juga salah satu perkembangan dari epidermis. Nah, kalau kalau aku seingatku kalau cabang akar ini dia itu apa namanya? Keluar dari apa terciptanya itu dari jaringan di pusatnya. Jadi kan misalnya kita tahu ya kalau ini misalnya apa namanya apa akar deh akar yang dipotong koronal. Nah terus kemudian nanti misalnya contoh pakai yang ya kayak gini lah ya gini. Nah ini film nih. Terus nanti kan di sini ada flownya nih. Ini akaran ya akar apa? Dikotil kalau nggak salah ya. Nah terus cabang akar itu nanti tumbuhnya itu dari sini, dari jaringan di sini, kemudian nanti kayak menonjol gitu, mendorong bagian sininya kan, bagian dari ya daerah sini, terus nanti timbullah tonjolan yang memanjang, membentuk si tambah panjang nanti kan dia, nah membentuk batang akar. Nah terus jaringan yang mendorong tuh jaringan tengahnya gitu. Tapi juga yang jaringan lain juga apa namanya membelah gitu, membelah dan memperbanyak. Nah cuma aku juga lupa juga ya. Mungkin nanti mungkin coba aku nanti cari deh apakah apa atau kita cari sekarang aja gitu ya. Kalau aku biasanya sih nyari gambar. Coba mungkin cari di Google bisa, di Google bisa. Ya oke sepertinya aku juga belum menemukan. Ya nanti deh aku coba ya tanyain ke Kak Iqbal. Kalau Kak Iqbal itu linear jurusannya biologi. Kalau aku kan kedokteran jadi mohon maaf agak-agak lupa sih kalau ya coba. Tapi mungkin aku
ada setuju dengan apa? Bukan ada setuju, cuma kayaknya pendapatnya si Yun tadi bisa juga kita terima sih, karena juga kalau dilogikan juga masuk akal gitu. Tapi kalau setauku sih ilmunya ilmu yang pernah aku pelajari itu kalau cabang akar itu berasalnya tidak dari bukan, tapi disebut perkembangan sel epidermis ya. Iya juga sih. Jadi ya masuk akal juga sih ya, karena kan pasti kalau cabang akar tumbuh epidermis di bagian sini kan juga tumbuh ya. Oh iya, masuk akal. Jadi oh iya, setuju. Jadi kelihatannya yang ini juga benar sih. Ya coba kita save dulu ya jawabannya ya. Nah, coba kita lihat kunci jawabannya. Struktur berikut. Nah, ini nomor 57. 57 itu E. Aku lupa lagi. Bentar dulu. Itu semua mana? Ini. Itu jika semua benar. Oh, berarti benar nih berarti bahwa cabang akar itu juga termasuk dari struktur yang ada perkembangan sel epidermisnya juga termasuk cabang akar. Betul. Masuk akal juga sih dan rasional. Jadi jawabannya semua benar nih ya. Oke. Ada yang dibingungkan dulu? Nanti kalau yang lain tuh bisa baca-baca lagi sih, kayak ada lentisel, kemudian ya yang aku kasih tahu tadi ada duri juga ada, kayak gitu-gitu banyak sih. Oke, cukup? Iya, oke, lanjut. Oke, Lanjut, ya. Kak. Paham. Nah, ini bagian buah mangga yang biasa dimakan merupakan perkembangan dari lapisan. Wah, ini cukup sulit untukku ya. Karena kalau ini tuh kayaknya kalian ada belajar ini enggak sih? Ada yang ingat nggak kalau perkembangan dari lapisan-lapisan buah gitu? Mungkin ada yang bisa bantu jawab? Enggak. Iya, aku juga lupa materinya. Mungkin kita kita skip dulu gitu. Nanti kita balik lagi ke nomor ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini bisa nih. Tahap perkembangan embrio di mana terdapat bentuk bola dengan rongga yang terletak di antara dua kutub tersebut. Salah soal nih harusnya. Disebut titik. Nah, ada yang mau bantu jawab? Ada. Maturasi itu apa, Kak? Maturasi itu ini diambil dari bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya mature atau dewasa. Jadi maturation itu artinya pendewasaan lah. Jadi pendewasaan dari sel-sel dan jaringan kayak gitu. Oke, ada yang mau bantu jawab? Blastulasi bukan, Kak? Apa? Blastulasi, C. Oh, blastulasi. Oke, ada yang lain? Sih, Kak. Sama C juga.
C juga. Oke, ada yang beda lagi? Oke. Ya, jadi makasih jawabannya blastulasi. Nah, jadi coba kita bahas ya. Tahap perkembangan embrio di mana terdapat bentuk bola dengan rongga. Ini coba kita gambar bola ya. Bola dengan rongga yang terletak di antara dua kutub. Bola dengan rongga itu kan bola kayak gini ya. Dengan rongga di tengahnya dan terletak di antara dua kutub. Kutub itu kan ada, kutub itu kan ujung dan ujung ya. Kalau bumi itu ada kutub utara dan selatan. Seperti magnet juga ada kutub utara dan selatan. Nah, jadi artinya kedua, kalau kita samakan nih, artinya kutub itu berlawanan, ya kan? Ujung dan ujung yang berlawanan. Berarti kita anggap ada bola yang terletak di antara dua kutub. Kayak gini ya. Dengan rongga yang terletak di antara dua kutub. Jadi berarti gini. Ini sih, ya enggak sih? Jadi di sini ada rongga terletak di antara dua kutub gitu ya. Iya guys, gitu ya. Kalau yang pahamnya kayak gini sih. Jadi karena kan ada dua kutub nih, berarti ada dua, satu dan satu kayak gitu. Nah, kalau dalam perkembangan embriologi ya. Nah, itu kan prosesnya yang pertama itu adalah pembuahan ya, atau ovulasi gitu ya, ovulasi. Ya kan, ovulasi ini ya kita bahas juga satu-satu ya. Kita dari pertama itu ovulasi nih, ovulasi. Di mana ovulasi itu kan sel telur atau ovum, kemudian ada sperma yang membuahinya gitu ya. Terus jadi satu nih. Jadi satu dengan intinya itu N tambah N, 2N. 2N gitu ya. Nah, ini sudah jadi satu gitu kan. Kenapa sih? Nah, terus kemudian setelah melalui ovulasi kan sudah jadi nih. Kemudian terjadi proses yang dari ovum kemudian menjadi ovum yang sudah dibuahi, kemudian membelah dua nih menjadi morula. Membelah jadi dua itu jadi morula, atau sebutnya morulasi gitu ya, jadi dua. Nah, setelah menjadi morula, kemudian membelah lagi, masing-masingnya membelah lagi jadi blastula. Habis itu ya disebut blastulasi. Nah, kemudian nanti langsung membelah menjadi gastrula. Gastrula ini udah banyak nih sel-selnya nih, dan udah mulai akan menjadi beberapa jaringan lagi gitu kan. Nah, terus membelah lagi, terus membelah. Nah, kalau maturasi itu, nah jadi untuk maturasi kan tadi sudah ya. Jadi untuk 4 ini sudah tahu ya. Jadi kalau ovulasi itu dia pembuahan
pembuahan oleh sel sperma, sel telur dibuah oleh sel sperma, kemudian terjadi morulasi, berubah menjadi morula 2, membelah sekali. Kemudian blastulasi, membelah lagi. Lalu gastrulasi di mana sudah terjadi pembelahan yang banyak itu. Nah, kemudian setelah gastrulasi jadi gastrula, kemudian nanti kan membelah lagi tuh dan mulai perkembangan. Dan bagi jaringan-jaringan yang sudah sampai nih bahasanya perkembangannya ini sudah 100%, sudah ini deh, sudah 50-75% gitu kan. Nah, kemudian tinggal pendewasaan untuk sampai 100% yang disebut maturasinya kayak gitu. Nah, jadi kalau dari aku kan di sini di antara 2 kutub nih. Nah, setauku dari 5 proses ini yang sangat mungkin menunjukkan 2 kutub itu adalah fase morulasi, di mana nanti satu sel kan membelah 2 nih. Membelah 2 bahasanya kutub 1 dan kutub satunya gitu loh. Jadi 2 kutub gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau jawabanku sih morulasi kayak gitu. Jadi jawabannya mungkin kalau aku kunci jawabannya dia. Mari kita lihat apakah jawabannya benar. Astaga. Sorry. Nih. Morulasi. Oh, 48. 48C. Oh, ternyata salah. Berarti 48C berarti blastulasi. Nah, berarti salah. Salah. Nggak apa-apa sih. Namanya belajar. Nah, kira-kira tadi yang berpendapat blastulasi bisa membantu menjelaskan nggak? Halo? Bisa, Kak. Ya, bisa Kak. Ya. Coba bantu deh. Jadi dibentuknya rongga di antara kedua kutub kan ada berisi kaftan, itu disebutnya blastosol. Terus kalau embrio yang punya blastosol itu disebutnya tuh blastula. Terus kalau proses pembentukan blastosol itu namanya blastulasi. Jadi antara dua kutub gitu, Kak. Oh iya, paham. Oh berarti iya. Sorry berarti keliru ya. Kalau morulasi berarti kan belum ada rongga ya. Iya, salah. Ya benar. Ya, blastulasi ya. Oke, makasih. Sorry ya. Agak ini soalnya. Agak bingung. Jadi blastulasi ya, di mana bentuknya itu gini kan ya. Kalau ini harusnya lebih lagi udah ada beda-bedanya. Gini ya, terus di sini blastosol gitu kan. Blastosol. Di sininya blastoderm. Gitu ya? Oke. Berarti aku agak keliru ternyata. Ya. It's okay. Oke, lanjut ya. Paham lah. Paham aja lo. Paham kan? Sorry ya bahasanya. Logatnya tercampur-campur. Agak kecampur.
Oke, kita kayaknya nggak ada ya. Ya lanjut deh. Nih. Nggak bisa. Sukrosa yang ditransfer keluar dari phloem sel akar akan diubah menjadi amilum di dalam organel titik. Nah, sukrosa akan ditransfer keluar dari phloem sel akar akan diubah menjadi amilum di dalam organel titik. Nah, kira-kira ada yang mau berpendapat? Ini juga soal tumbuhan sih. A. Vakuola, B. Plastida, C. Lisosom, D. Peroksisom, E. Glioksisom. Kalau saya D. Kenapa tuh? Soalnya dulu inget banget guru saya pernah ngomong kalau misalkan di tumbuhan tuh nggak ada lisosom, adanya peroksisom. Nah, sedangkan lisosom di sel hewan tuh fungsinya tuh buat transfer zat dari dalam sel keluar sel gitu. Oke, dari yang lain ada yang punya pendapat beda? Ada lagi yang punya pendapat beda? Enggak ada ya, oke. Nah, jadi sukrosa ini kan ya, kenapa? Mungkin topik ya. Ya, sukrosa ini kan kalau sukrosa itu termasuk ini ya. Sukrosa itu kan gabungan dari glukosa tambah fruktosa. Kalau nggak salah, ya. Jadi dia bisa disebut disakarida ya. Karena terdiri dari apa? Disakarida. Terdiri dari dua sakarida. Dua monosakarida jadi satu. Nah, ini ditransfer keluar dari phloem sel. Artinya ini hasil dari fotosintesis kan. Keluar dari phloem. Kalau phloem kan membawa hasil fotosintesis dari daun nih. Terus akan diubah menjadi amilum di dalam organel apa? Nah, coba kita sama-sama jawab. Nah, vakuola. Vakuola itu ada yang tahu fungsinya apa vakuola? Menjaga tekanan turgor. Menjaga tekanan turgor. Ada lagi? Cadangan makanan. Cadangan makanan. Ada lagi gak? Kalau menyimpan ini apa namanya? Pigmen juga enggak? Kalau nggak salah sih juga ya, tapi perlu ingat juga. Ya mungkin yang pasti menjaga tekanan turgor dari si sel, kemudian juga tempat cadangan makanan. Oke. Nah, kemudian, kira-kira kalau yang A nih, kalau menurut kalian nih, masuk nggak kalau misalnya dia itu sebagai tempat perubahan si sukrosa jadi amilum?
Ya atau tidak kira-kira? Menurut saya tidak. Enggak. Enggak. Oke. Ada lagi yang lain? Tidak, Kak. Oke, tidak. Ada lagi? Oke. Apa namanya? Mungkin dua orang nggak apa-apa sih. Nah, kalau dari aku sendiri sih juga kayaknya enggak ya. Jadi mungkin coba kita tandai tidak dulu. Nah, kita coba lanjut ke yang B, plastida. Nah, plastida ini ada yang tahu nggak plastida ini apa? Tempat fotosintesis. Ya, apa namanya? Kloroplas kan ya salah satunya. Dia itu kan plastida ini kan kayak apa ya? Kayak organel yang dari apa? Yang yang mengandung pigmen warna kan ya. Dan untuk plastida juga yang ya karena mengandung pigmen warna jadi bertanggung jawab memberikan warna pada berbagai tumbuhan gitu kan. Misalnya kalau sayur ada wortel apa ya kalau daun-daunan aja ya. Mungkin selada itu kan ada yang merah tuh. Terus misalnya apa lagi ya? Tomat merah, wortel oranye, kayak gitu-gitulah ya. Jadi kira-kira kalau B ini bisa nggak jadi tempat mengubah menjadi amilum? Enggak. Enggak ya. Bisa. Ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau misalnya plastida yang kita ambil contoh adalah kloroplas. Nah, kloroplas itu kan fotosintesis ya, bantu fotosintesis. Sementara di sini sukrosa menjadi amilum. Kalau fotosintesis itu kan ada fotosintesis dan siklus Calvin. Kalau fotosintesis kan menghasilkan oksigen. Kalau siklus Calvin menghasilkan gula kan. Jadi kayaknya kurang tepat ya. Mungkin ya karena ya itu tadi kalau misalnya kita ambil contoh adalah kloroplas, maka harusnya dia adalah tidak menghasilkan sukrosa juga sih, walaupun membantu menghasilkan secara tidak langsung, tapi kan dia menghasilkan ini ya oksigen gitu ya. Jadi mungkin kita coba tandai dulu ini salah ya. Nah, lisosom tadi dibantu penjelasannya bahwa lisosom itu tidak ada pada sel tumbuhan gitu kan. Dan setahuku juga itu benar. Kalau lisosom itu pada sel-sel hewan. Kalau sel tumbuhan itu tidak ada gitu. Jadi mungkin kita bisa tanda ini salah. Nah, sisa D dan E. Tadi ada yang jawab peroksisom. Kemudian yang E adalah glioksisom. Nah, peroksisom itu kan mengandung hidrogen peroksida ya. Hidrogen peroksida itu H2O2. Nah, hidrogen peroksida yang fungsinya itu
bukan. Peroksisom itu mengubah H2O2 jadi H2O dan O2. Benar gak? Ada yang ingat fungsinya? Melakukan reaksi oksidatif. Ya, reaksi apa? Reaksi oksidatif. Oh iya, menghasilkan H2O2. Ya benar-benar. Nah, kalau kira-kira bisa atau enggak, mungkin tadi kita kunci dulu ya, karena ada yang jawab bisa. Ya, kita kunci dulu ini benar lah. Nah, oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kalau aku boleh berpendapat, mungkin peroksisom agak ragu, tapi bisa juga jadi jawaban. Oke, kita lanjut ke glioksisom. Ada yang tahu nggak glioksisom apa? Oke, kayaknya kita juga ini ya. Tapi kalau yang pernah aku baca-baca ya, kalau glioksisom ini dia itu mengubah mengubah lemak menjadi gula. Dia ada di sel tumbuhan, kemudian fungsinya mengubah lemak menjadi gula. Dia mirip-mirip dengan si peroksisom ini, cuman mungkin itu sih kalau seingatku ya, bedanya itu. Jadi mungkin karena fungsinya yang seperti itu, mungkin kalau dari pendapatku sih kurang tepat ya. Tapi mungkin ada yang bilang bisa jadi, enggak ada. Oke, kayaknya enggak ada ya. Mungkin kita tandai dulu ya. Nah, coba kita lihat pada kunci jawabannya. Yang mana ya? Itu kok nomor 49. Oh iya, 49. 49 jawabannya B. 49 jawabannya B, plastida. Oke. 49. Ya itu guys. 49 jawabannya B. Ini aku agak bingung juga sih. Karena kalau tumbuhan nih ada bingung juga ya. Mungkin kalau dari kalian ada yang kayaknya bisa meraba-raba nih, kenapa bisa jawabannya kayaknya plastida nih nyambung deh jawabannya gitu. Ada nggak yang merasa kayak gitu? Kalau menurut saya itu karena plastida ada 3 jenis tangkal, bukan cuma chloroplast, chromoplas, sama leukoplast atau aminoplast. Salah satu fungsinya mengubah sukrosa jadi amilum, terus juga jadi penyimpanan amilum. Jadi menurut saya sih plastida. Oh iya, benar. Oke, makasih ya. Jadi mungkin tadi penjelasanku agak terlalu sempit ya kalau kita ngambil chromoplast. Sementara plastida itu ada berbagai ada tadi disebutkan temannya ada 3 macam gitu ya. Ada
apa jadi kromoplas, leukoplas sama Kloroplas, Kak. ya itu. Oh ya, kromoplas ya, ya. Oke. Jadi ya itu tadilah bantuan penjelasannya bahwa salah satu fungsinya gitu. Ya berarti ya benar, jawabannya pasti tidak nih. Oke. Bisa diterima ya guys. Jawabannya. Siap, bisa, Kak. Ya itulah susahnya susahnya kalau udah lama nggak buka-buka lagi. Ini mungkin ini soal terakhir deh. Mau yang kanan, ada dua nih. Mau yang kanan apa yang kiri? Kalau ini kandungan glukosa dalam urin mengindikasikan adanya gangguan pada titik-titik. Kalau yang kiri ini jika tekanan darah kita selesai. Yang kiri, Kak. Ya, Yang coba tentang yang kiri. urin. Darah. Jika tekanan darah kita 120/80 mm Hg, angka 120 dan angka 80 berturut-turut menunjukkan titik-titik. A. Tekanan ventrikel kiri kontraksi, tekanan ventrikel kanan relaksasi. B. Tekanan ventrikel berkontraksi, tekanan jantung relaksasi. C. Tekanan arteri berkontraksi, ritme denyut jantung. D. Ritme denyut jantung, ritme denyut pembuluh nadi. E. Tekanan arteri berkontraksi, tekanan vena. Nah, sebelumnya untuk tekanan darah 120 ada yang tahu tekanan darah tuh kalau tekanan darah itu apa? Atau misalnya ya yang simpelnya aja deh. Mungkin yang 120/80 ini 120 itu artinya apa, 80 artinya apa? Ada yang tahu? Udah pernah belajar belum ya? Ini kelas 11. Kalau nggak salah. Belum pernah, Kak. Belum pernah. Belum pernah ya? Ada yang pernah? Ada. Nah, mungkin bisa bantu jawab. Setahu saya itu 120 itu nunjukin tekanan jantung. Terus kalau yang 80 itu kalau jantungnya habis mompa darah gitu, Kak. Nah, gimana putus-putus? Bisa diulang? 120 itu nunjukin tekanan jantung, 80 itu pas jantungnya tuh istirahat sejenak mompa darah. Oh iya. Jadi 120 ketika tekanan dari jantung yang memompa darah. Kalau 80 tekanan dari jantung yang istirahat gitu ya. Mungkin kalau bahasanya kita sebut 120 itu kalau aku sederhanakan 120 itu tadi adalah tekanan ketika jantung kontraksi. Kalau 80 tekanan ketika jantung relaksasi gitu ya bahasanya. Nah, penjelasan sederhananya benar sih. Jadi kan kalau di tekanan darah itu kan ada
sistol dan diastol. Sistol itu adalah keadaan ketika tekanan ketika jantung itu berkontraksi gitu ya. Jantung berkontraksi. Sementara diastol adalah tekanan ketika jantung itu relaksasi kayak gitu. Nah, sistol dan diastol pada orang normal itu segini, 120/80. Nah, ini bisa kita ukur melalui pemeriksaan tekanan darah yang biasanya menggunakan tensimeter atau sfigmomanometer. Kalau tensimeter itu yang bentuknya panjang kotak besi itu, yang agak kotak panjang itu, kotak panjang kayak gini kalau nggak salah ya bentuknya. Nih terus tutupnya itu bisa diberdiriin gini. Terus ini ada ininya ukuran tekanan darahnya. Nah terus kalau sfigmomanometer itu yang bahasanya tuh aku nyebutnya tensimeter portable, lebih portable gitu, karena ya ini juga kalau yang ini bisa dibawa, tapi kalau sfigmomanometer itu bentuknya cuma kompres tangannya, kemudian sambungan selangnya dengan alat pompanya, terus untuk pengukuran ini meteran tekanannya itu ada di ininya, bisa ditaruh di tempat sarung tangan untuk yang ditaruh di tangannya gitu. Nah ini dia bentuknya, kalau sfigmomanometer itu untuk tanda penanda tekanannya itu bulat gitu kayak jam stopwatch. Nah, kayak stopwatch. Nah, jadi kalau kita telah dari jawaban-jawabannya ya, artinya tekanan darah ini sebenarnya sih tekanan darah itu dipengaruhi banyak hal ya. Mulai dari kecepatan detak jantung, terus juga dipengaruhi banyak darah yang dipompa oleh jantung. Dalam satu kali kontraksi itu juga bahasanya tuh pengaruh. Terus juga dari jantungnya nih, dari pembuluh darah juga. Jadi tidak hanya dari jantungnya, tapi juga dari pembuluh darah yang ada di seluruh tubuh. Dimana ketika pembuluh darah kita tuh menyempit, jadi pembuluh darah kita itu bisa menyempit dan melebar ya. Kalau menyempit itu sebutannya vasokonstriksi, kalau melebar vasodilatasi. Nah, kalau menyempit itu dia juga meningkatkan tekanan darah. Anggap aja seperti selang air. Ketika kita kan biasanya kita kalau nyiram pakai selang, nyiram tanaman pakai selang itu kan kadang suka mainan ya. Yang bagian yang keluarnya itu kita jepit-jepitin pakai jari kayak itu, terus nanti airnya jadi kencang, terus jadi terbagi dua gitu kan, kayak gitu. Nah itu juga teori itu seperti vasokonstriksi ini. Jadi ketika menyempit, misalnya ini lebar, yang ini ini tuh enggak. Nah, yang ini mana tadi? Ini sempit, ini lebar gitu kan. Nah, ketika dia lebar, maka pasti aliran darahnya itu semakin lambat. Ketika semakin sempit, maka aliran darahnya semakin cepat. Nah, ini disebut kalau kalian belajar kedokteran terus kami nyebutnya hambatan perifer atau peripheral resistance.
peripheral resistance. Jadi hambatan perifer ini dia intinya semakin sempit, maka tekanan darah aliran darahnya semakin cepat, dan itu juga mempengaruhi pada tekanan darah. Nah, sekarang kita coba lihat ke ke sini. Nah, tadi kan sistol yang angka 120 ini adalah sistol dan 20 adalah diastol. Nah, tadi kan kita sudah tahu nih. Nah, kalau dari jawaban-jawabannya ini, kira-kira kalian bakal menjawab apa? Yang B. Yang B. Tadi ada yang A, iya ya, kalau nggak salah, yang cowok. Ada lagi yang lain? Enggak ada ya? Ada lagi enggak ada? Oke. Ini sebenarnya apa ya? Setelah aku baca-baca tuh gue agak bingung juga sih. Coba kita lihat jawabannya lah. Jawabannya nomor 51. Kalau 51 itu jawabannya A. Tekanan ventrikel kiri kontraksi, kanan relaksasi. Tekanan ventrikel kiri kontraksi dan tekanan ventrikel relaksasi. Kalau B, tekanan ventrikel berkontraksi dengan jantung relaksasi. Tekanan arteri berkontraksi, ritme jantung. Nah, oke. Nah, karena coba mungkin jabarkan lah. Sistol diastol ini kan sangkutannya pada tekanan tekanan sistol dan diastol ini lebih ke di jantungnya gitu. Jadi kita bakal lebih ngomongin di jantungnya. Walaupun ini kan kalian pasti SMA juga kan, dan kalian juga belum tentu memilih kedokteran. Jadi kita yang simpel-simpel aja. Jadi dibanding ngomongin tekanan arteri, terus ini tekanan arteri juga nih, ini menurutku kurang masuk gitu. Kurang masuk karena ya sistol diastol kayaknya lebih masuk ya pada pusatnya, yaitu pada jantung. Jadi, dan aku yakin sih kalian juga mungkin ada yang bingung, ada yang enggak, tapi kalau untuk C dan D ini kurang meyakinkan. Nah, terus kalau D, AB-nya kita terakhirin ya, karena yang jawab kan A dan B. Kalau yang D, ritme denyut jantung, ritme denyut pembuluh nadi. Nah, ini juga kurang tepat sih, karena kalau sistol dan diastol itu kan tadi tetap ngomonginnya pada jantungnya sebagai core, sebagai pusatnya gitu. Jadi ini mungkin bisa kita singkirkan dulu ya dari pilihan. Nah, tinggal A dan B. Tekanan ventrikel kiri kontraksi, tekanan ventrikel kanan relaksasi. Ini tadi yang jadi jawabannya. B, tekanan ventrikel berkontraksi, tekanan jantung relaksasi. Nah, ini sebenarnya ini agak ambigu sih, jujur kalau aku pribadi ya. Misalnya kalau melihat ini, aku ragu memilih A, aku ragu memilih B. Nah, jadi kalau A, keraguanku gini. Tekanan ventrikel kiri kontraksi, tekanan ventrikel kanan relaksasi. Sistol diastol kan soalnya gini, soalnya ventrikel itu kan ventrikel kanan dan kiri itu berkontraksi dan berelaksasi bersama-sama. Jadi kalau misalnya disebut
kiri dan kanan itu kayak rasanya tuh seakan-akan terpisah gitu ya. Padahal jadi satu. Tapi juga bisa masuk akal. Bisa masuk akal juga sih. Karena kan kenapa ventrikel kiri di sini mungkin dia maksud adalah karena kan gini, kalau darah dari ventrikel kanan itu kan masuknya ke paru-paru tuh, hanya ke paru-paru. Sementara kalau dari ventrikel kiri yang ke seluruh tubuh. Nah, sementara yang ketika kita mengukur tekanan darah itu kan kita mengukur biasanya kan kita kan mengukurnya di pergelangan tangan nih, di tangan kita, pergelangan tangan. Nah, darah yang lewat di pergelangan tangan ya keluarnya memang dari ventrikel kiri. Jadi kalau misalnya dijawab benar ya benar. Cuma pilihannya itu kurang kurang serak aja sih di aku ya. Tapi benar juga. Ini cukup. Nah kalau yang B, tekanan ventrikel berkontraksi, tekanan jantung relaksasi. Nah ini juga, ini aku lebih setuju kalau pilihan jawabannya kayak gini. Tapi yang ini setuju nih. Tapi yang ini tuh kayak lucu sih sebenarnya tekanan jantung. Karena nggak spesifik kan tekanan jantung tuh. Sementara di jantung itu ada atrium, ada ventrikel, di mana sama-sama punya tekanan darah punya tekanan masing-masing gitu. Jadi kalau dua-duanya kurang tepat gitu. Jadi keraguanku memang dua-duanya ragu, tapi sepertinya saya condong ke yang A. Soalnya walaupun mungkin jawabannya itu kalau menurutku ya, mungkin menurut kalian jelas-jelas aja ya. Kalau menurutku kurang pas aja, kenapa mending jadi lucu ya, malah mengomentari jawaban dari yang buat soal. Padahal yang buat soal mah udah ahlinya gitu ya. Ya sorry, memang aku kebiasaannya kayak gitu. Mungkin kalian juga ada yang punya kayak gitu kebiasaan. Nah jadi mungkin kalau misalnya jawabannya kiri dan kanannya dihilangin mungkin lebih enak. Tapi karena ini ya benar juga sih, tapi ya oke lah. Jadi sesuai jawabannya A gitu. Oke. Nah, kayaknya buat malam ini sampai sini dulu sih. Jadi mungkin itu aja sih dariku untuk pembahasan soal-soalnya nih.